Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang masalah gagal bayar di Shopee, baik Shopee pinjam atau Shopee Later. Simak video ini sampai habis. Teman-teman, siapa sih yang masih gagal bayar di Shopee, baik di Shopee pinjam atau di Shopee Later? Oke, bicara Shopee Later, memberikan kemudahan bagi konsumen untuk beli barang dan melunasi tagihan dalam jangka waktu yang bervariasi, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Pesatnya pertumbuhan pengguna Shopee PayLater setiap tahun menunjukkan bahwa metode pembayaran ini semakin diminati oleh masyarakat. Jadi banyak menggunakannya. Namun, perlu diingat bahwa pemilihan Shopee PayLater juga membawa tanggung jawab. Jadi buat kalian, penting untuk memastikan bahwa kalian tuh mampu membayar tagihan yang diakumulasi melalui fitur ini. Risiko yang dapat timbul jika kalian tidak mampu membayar tagihan dari Shopee ini, itu akan mengganggu kehidupan kalian dalam sehari-hari. Jadi, si debitur ini tidak hanya menerima teror, tetapi juga dapat dihadapkan pada ancaman somasi. Dan seringkali menjadi pertanyaan adalah, apakah gagal bayar Shopee, Shopee PayLater, atau Shopee Pinjam itu dapat dipidana? Apakah Shopee PayLater itu bisa dihukum pidana jika kalian nekat gagal bayar di situ? Untuk mengetahui jawaban ini, secara rinci ada 3 risiko yang perlu kalian perhatikan jika gagal bayar di Shopee. Oke, yang pertama adalah yang sudah pasti bunga pinjamannya akan menjadi lebih besar kalau kalian sedang gagal bayar. Nah, peningkatan bunga pinjaman menjadi salah satu dampak dari ketidakmampuan debitur atau peminjam untuk melunasi pinjaman tepat waktu. Dalam banyak kasus, ketika pembayaran terlambat, denda atau bunga tambahan dikenakan dan ini akan meningkatkan beban finansial di debiturnya. Nah, pada tahun 2022, OJK telah menetapkan batas bunga pinjaman yang legal untuk platform pinjaman online. Untuk pinjaman multiguna atau konsumtif dengan tenor pendek seperti kurang dari 30 hari, bunga maksimumnya hanya dikenakan 0,4% per hari. Sedangkan untuk pinjaman produktif, kisaran bunga yang diizinkan berkisar 12% hingga 24%. Peraturan ini dijelaskan secara rinci bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan atau beban finansial yang tidak terkendali. Oke, selanjutnya resiko yang kedua adalah ditagih sama debt collector. Jika kalian tidak melunasi utang dipinjol di Shopee ini, tentu akan ditagih oleh DC. Nah, ketidakmampuan melunasi utang pada platform pinjaman online atau pinjol ini dapat mengakibatkan proses penagihan oleh DC pinjol. Nah, meskipun demikian, dalam melakukan penagihan utang, penyelenggara pinjol diharuskan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi proses penagihan tersebut juga harus dilaksanakan dengan mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik penagihan utang tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban baik debitur maupun penyelenggara pinjol, serta mencegah praktik penagihan yang melanggar etika atau hukum. Oleh karena itu, walaupun penagihan utang dapat menjadi konsekuensi dari ketidakmampuan melunasi pinjaman, proses tersebut harus tetap berada dalam batas-batas yang diatur oleh perundang-undangan dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terkait. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah tercatat di Slick OJK dengan kualitas yang buruk. Walaupun banyak yang bilang kalau Shopee tidak masuk Slick OJK, yang masuk hanya Shopee PayLater aja. Kalau S-Pinjam nggak masuk Slick OJK. Oke, jadi gini, penyelenggara pinjol yang memenuhi syarat memiliki kewajiban sebagai pelapor, termasuk menyampaikan pelaporan mengenai debitur kepada OJK. Jadi, bisa aja suatu saat S-Pinjam ini juga melaporkan ke OJK. Laporan ini mencakup berbagai informasi terkait debitur, seperti fasilitas penyediaan dananya dari mana, anggunannya, penjaminnya, pengurus dan pemiliknya, serta informasi keuangan debitur. Salah satu catatan yang dapat menciptakan dampak negatif bagi debitur adalah tercatatnya informasi mereka ke sistem layanan OJK dengan status kualitas yang buruk. Nah, informasi ini dapat mencakup keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan debitur untuk melunasi pinjaman online yang tepat waktu. Jadi, pencatatan di Slick OJK memiliki konsekuensi serius terhadap reputasi keuangan seorang dan dapat mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk memahami dan menjaga kualitas kredit kalian agar terhindar dari dampak negatif dengan status kualitas yang buruk. Jadi gitu teman-teman ya. Singkat aja, resiko Shopee itu nggak ada yang lebih buruk cuma dari catatan Slick OJK. Jadi buat kalian, untuk yang takut sama DC atau ada DC atau tidak, nggak usah dipikirin dulu. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.